Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tamsil, mahasiswa Pascasarjana Pendidikan Agama Islam IAIN Kota Parepare. Kali ini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Perencanaan Pembelajaran PAI untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengembangan Pembelajaran PAI berbasis IT dengan dosen pengampu Dr. Usmanur MAG. Untuk mengawali makalah saya, kali ini saya akan memulai dari latar belakang. Perencanaan adalah pemikiran sebelum pelaksanaan sesuatu tugas. Perencanaan pengajaran berarti pemikiran tentang penerapan prinsip-prinsip umum mengajar tersebut di dalam pelaksanaan tugas mengajar dalam suatu situasi interaksi antara guru dengan murid, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Untuk membuat suatu perencanaan yang baik, maka seseorang akan tumbuh menjadi guru yang baik. Seseorang bisa menjadi guru yang baik adalah berkat pertumbuhan, berkat pengalaman, dan akibat dari hasil proses belajar mengajar yang terus-menerus, walaupun faktor bakat ikut berpengaruh di dalamnya. Adapun rumusan masalah makalah saya kali ini adalah: 1. Apa yang dimaksud dengan perencanaan pembelajaran dan fungsinya? 2. Apa saja kompetensi penyusun perencanaan pembelajaran? Dan yang ketiga, apa saja model-model dari perencanaan pembelajaran? Adapun beberapa pendapat tokoh-tokoh tentang pengertian perencanaan. Yang pertama, William H. Newman dalam bukunya Administrative Action Techniques of Organization and Management mengemukakan bahwa perencanaan adalah menentukan apa yang akan dilakukan. Yang kedua, Barnhart dan Trull tahun 1973 mengemukakan bahwa perencanaan adalah awal dari semua proses yang rasional dan mengandung sifat optimisme yang didasarkan atas kepercayaan bahwa akan dapat mengatasi berbagai macam permasalahan. Dan yang ketiga adalah Nana Sujana tahun 2000 mengatakan bahwa perencanaan adalah proses yang sistematis dalam pengambilan keputusan tentang tindakan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Adapun karakteristik, ada beberapa karakteristik yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan guru dalam menyusun suatu rencana pembelajaran sebagai berikut. Pertama, penyusunan perencanaan pembelajaran ditujukan terhadap siswa yang belajar, baik dari segi kebutuhan siswa, perkembangan siswa, norma positif bagi siswa, dan minat serta perhatian siswa. Yang kedua, memiliki tahapan-tahapan yang meliputi tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, tahapan evaluasi, dan yang terakhir, tahap tindak lanjut. Dalam perencanaan pembelajaran, tentu hal itu memiliki ruang lingkup. Secara umum, ruang lingkup rencana pembelajaran meliputi: yang pertama, program pengajaran; yang kedua, proses pelaksanaan pengajaran dan hasil belajar yang akan dicapai. Dalam perencanaan pembelajaran, tentunya diupayakan adanya perbaikan pembelajaran dengan asumsi sebagai berikut. 1. Diawali dengan perencanaan pembelajaran yang diwujudkan dengan adanya desain pembelajaran menggunakan pendekatan sistem, diacukan pada bagaimana seseorang belajar dan diacukan pada siswa secara perseorangan, serta pembelajaran yang dilakukan akan bermuara pada ketercapaian tujuan pembelajaran. Adapun fungsi dan manfaat dari perencanaan pembelajaran, yang pertama, rencana pembelajaran berfungsi sebagai alat yang memperjelas tindakan apa yang harus dilakukan oleh seorang guru untuk mencapai ketentuan kompetensi serta tindakan selanjutnya setelah pertemuan selesai. Yang kedua, manfaat dari perencanaan pembelajaran. 1. Sebagai dasar, alat kontrol dan petunjuk arah
kegiatan dalam mencapai tujuan. Yang kedua, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Dan yang ketiga, sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur guru maupun unsur murid. Sebagai kesimpulan dari persentase perencanaan pembelajaran PAI kali ini, yang pertama, menetapkan apa yang mau dilakukan oleh guru, kapan dan bagaimana cara melakukannya dalam pembelajaran. Yang kedua, membatasi sasaran atas dasar tujuan instruksional khusus dan menetapkan pelaksanaan kerja untuk mencapai hasil maksimal melalui proses penentuan target pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan alternatif yang sesuai dengan strategi pembelajaran. Yang keempat, mengumpulkan dan menganalisis informasi yang penting untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir, mempersiapkan dan mengkomunikasikan rencana-rencana dan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pembelajaran kepada pihak yang berkepentingan sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur seorang guru maupun seorang murid. Demikianlah persentase makalah perencanaan pembelajaran PAI. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.